Siang anak-anak, silakan duduk. Terima kasih guru. Terima kasih guru. Apa kabar hari ini? Baik. Semangat? Masih. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan doa. Doa dipimpin oleh Peter. Guru adalah Bapa dan Bapa Dari Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih guru. Terima kasih Peter. Nah, anak-anak, Ibu cek kehadiran hari ini semua hadir. Semua hadir. Nah, anak-anak, masih ingat materi pembelajaran kita pada saat kita masih di kelas 7 atau anak-anak masih di kelas 7, teks narasi. Masih ingat? Masih. Apa itu narasi? Atau nada? Ya. Narasi. Narasi adalah karangan mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Karangan mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Berikan tepuk tangan untuk Nah, mengapa kita mengingat kembali materi tersebut? Karena materi tersebut ada kaitan dengan materi kita pada hari ini. Materi kita pada siang hari ini adalah tentang teks cerpen. Cerpen jika diartikan maka menjadi cerita pendek. Ada yang sudah pernah membaca sebuah cerpen? Ada? Ya, cerita pendek. Judulnya? Jomita Sang Putri. Juwita. Jomita Sang Putri. Ya, Juwita Monyet. Nah, coba cerita sedikit. Raja memiliki 3 putra bernama Pedro, Diego. Singkat saja, menurut kamu apa yang kamu tahu tentang cerpen? Sudah selesai? Sudah. Baik, pilih satu saja pertanyaan. Manfaat kegiatan pembelajaran kita hari ini tentang cerpen, yang pertama adalah dengan mempelajari unsur pembangun cerpen, kita akan lebih mudah dalam memahami unsur pembangun sebuah cerpen. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah dengan mempelajari unsur pembangun cerpen, kita akan mudah mengidentifikasi unsur intrinsik dalam sebuah cerpen yang dibaca. Kompetensi dasar hari ini adalah 3.5, yaitu tentang mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Indikator pencapaiannya adalah ada 2. Yang pertama, menyebutkan unsur intrinsik sastra dalam sebuah cerita pendek. Yang kedua, mengidentifikasi unsur intrinsik dalam teks cerita pendek yang akan kita baca dalam LKPD nanti. Bisa? Adapun tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menyebutkan unsur intrinsik pembangun karya sastra dalam sebuah cerita pendek. Yang kedua, mengidentifikasi unsur intrinsik dalam cerita pendek yang dibaca. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu ada sebuah video. Boleh. Namaku Ahmad Kabur. Aku biasa dipanggil dengan Kabur. Nah, anak-anak, berdasarkan film tadi, sebuah film tadi itu, coba judul film tadi apa?
Orang yang ada di dalam ceritanya itu tentang Ahmad kabur saat mengikuti pelajaran. Bolos dari sekolah. Nah, kejadiannya di mana atau tempat terjadinya cerita di mana? Ketika pelajarannya berlangsung, maka Ahmad kabur dari sekolah. Nah, anak-anak, berdasarkan video tadi, kita bisa membandingkan atau bisa menyamakan bahwa cerita pendek itu hampir sama dengan sebuah film yang pendek. Sebuah cerita pendek yang biasa kita baca, karena cerita pendek adalah kumpulan sebuah kisah yang pendek. Sekali kita baca langsung selesai. Tidak sama seperti sebuah novel. Kalau novel bukunya tebal, loh. Jika film tadi itu dia dalam bentuk video, maka kita melihat atau menonton, toh. Sedangkan kalau cerpen, maka kita membaca. Tetapi jalan ceritanya sama. Dalam cerpen, ingat ada unsur-unsur pembangun sebuah cerpen. Tadi ada tokohnya siapa? Ahmad. Ada tempat terjadinya cerita itu di sekolah. Nah, itu termasuk dalam unsur sebuah cerpen atau biasa dinamakan ada dua unsur cerpen, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Itu pada kelas itu kita sudah pelajari. Baik, sudah? Renya ambil NKPD-nya dan kepada teman-teman ya. Dan juga teksnya. Teks. Ya. Kita mulai dari Peter. Ibu sebut lanjut berarti langsung yang bersangkutan lanjut ya. Peter baca judulnya, setelah itu lanjut. Coba. Sang jenius dan berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Itulah kutipan lagu berjudul Laskar Pelangi yang bisa menyihir semangat setiap orang untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Semua orang berhak untuk memiliki mimpi. Afdal lanjut. Termasuk seorang anak laki-laki dari Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, bernama Ahmad Faisal yang bercita-cita untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, anak-anak, setelah kita baca, coba lihat di NKPD-nya itu. Identifikasi atau lihat teks tersebut, unsur intrinsik pembangun cerpen, unsur-unsur tuliskan dalam LKPD-nya. Ada beberapa jawaban di situ, tinggal dalam kelompokmu bagi ya. Silahkan coba diskusikan bersama dalam menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 4. Unsur intrinsik pembangun cerpen yaitu tema, tokoh dan penekoh, alur, latar, sudut pandang, amanat dan watak. 2. Unsur intrinsik dari cerpen Sang Jenius dari Indonesia Timur yaitu 1. Tema.
Struktur intrinsik cerpen sang jenis dari Indonesia Timur. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh Ahmad Fauzan, penokohan Gadis Putri Asidik. Alur Ahmad ingin bersekolah di Pulau Jawa dan ingin mendirikan perusahaan kain tenun di desanya. Latar desa Pelabuhan Tanjung Perak dan kota Purwokerto. Sudut pandang rajin dan bertanggung jawab. Amanat, kita harus belajar agar bisa mencapai cita-cita. Watak mandiri, baik, lugu, rajin, dan bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Ada siapa yang ingin berikan pertanyaan? Peter, ya. Berdiri baru berikan pertanyaan. Ya. Dari saya, Ahmad mempunyai sifat seperti apa? Dari Ahmad Fauzan adalah Nah, anak-anak coba kita lihat bersama jawabannya dulu. Bicara bersama-sama. Yang pertama tentang unsur pembangun sebuah cerpen. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Selain tema ada alur. Alur atau dengan kata lain adalah jalan cerita. Yang kedua ada latar. Itu dia terbagi latar suasana, latar tempat dan latar waktu. Latar yang ribut ada tokoh bukan yang biasa jual barang-barang, tetapi tokoh yang artinya manusia yang ada di dalam cerita. Yang berikut ada perwatakan atau sifat. Sifat daripada orang yang ada dalam cerita. Yang terakhir ada yang berikut ada sudut pandang. Berikut terakhir adalah amanah. Dalam unsur intrinsik. Nah, coba kita lihat teks tadi berdasarkan hasil diskusi tadi dan presentasi tadi. Tema dari cerpen Sang Jenius dari Indonesia Timur. Tema itu berbeda dengan judul. Temanya adalah keinginan dan keberanian Ahmad untuk menggapai cita-cita. Temanya. Yang kedua jalan ceritanya seperti tadi tokoh tadi anak-anak sudah sebutkan. Yang pertama adalah Ibu ada soal tes, ada 10 nomor soal latihan untuk kita kerjakan. Cerpen atau yang biasa kita sebut dengan cerita pendek itu adalah sebuah kisah atau dia termasuk dalam sebuah karya sastra yang berisi kisah atau cerita fiktif. Ceritanya itu ada yang benar-benar terjadi, ada yang tidak terjadi, atau hanya yang kita sebut dalam kegiatan pembelajaran kita. Ada tugas, coba lihat buku cetak halaman 53. Sudah lihat ada cerpen yang berjudul Pohon Keramat. Silahkan pulang sampai di rumah baca buku cerpen tersebut. Setelah itu kamu boleh mengidentifikasi unsur intrinsiknya. Nanti ada tema. Itu masih materi yang sama, yaitu tentang cerpen. Tetapi kita lanjut di kompetensi dasar yang berikutnya adalah 4.5. Baik, kita menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar.